perilaku konsumtif nih. Biasanya ini tuh teruntuk ibu-ibu, kaum perempuan ini biasanya yang lebih konsumtif ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa menahan diri? Apalagi sekarang ini kan bulan puasa yang biasanya tuh identik dengan lebaran baju baru, mobil baru. Bahaya ya kalau mobil baru, rumah baru lebaran, pusing nanti tiap lebaran ya. Oke, nah teman-teman, sebenarnya apa sih hakikatnya semuanya harus baru? Ini kan sebenarnya fenomena budaya yang kita nggak tahu ya datangnya dari mana, tapi yang pasti sebenarnya ini tuh merupakan sebuah pola pandangan hedonisme yang mulai datang ke negara kita, karena hedonisme itu adalah pandangan hidup di mana orang tidak mau hidup susah. Akhirnya bisa membuat sebuah perilaku konsumtif atau perilaku mengeluarkan sesuatu yang memang tidak dia butuhkan. Nah, konsumtif ini biasanya dipicu oleh apa sih? Atau boros ini tuh dipicu oleh apa aja sih? Padahal katanya agama Islam itu melarang kita untuk boros. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitani wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, kembali lagi pada pembahasan mengenai perilaku konsumtif ini. Nah, biasanya konsumtif tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor dari individu itu sendiri. Jadi emang kita nggak bisa nyalahin orang lain dong, tapi ini lebih tentang bagaimana diri kita biasanya eh, kita tuh punya suatu pengendalian diri yang baik atau enggak, karena sebenarnya semua orang itu butuh diakui. Maka kadang-kadang validasi pengakuan dari orang lain ini diimplementasikan atau diletakkan pada sebuah benda yang sebenarnya enggak kita butuhkan, tapi supaya bervalidasi dari orang lain maka kita rela melakukan segala hal buat ngedapetin barang tersebut. Nah, kemudian ini juga faktor yang mungkin bisa kita bilang sebenarnya sifatnya netral ya, yaitu stimulus dari luar, kayak iklan, online, offline, atau kadang-kadang kita melihat warna merah, warna kuning yang tulisannya gede banget, 50% gitu ya, bikin kita nengok, itu juga berpengaruh teman-teman. Tapi sebenarnya ada orang yang nengok 50% itu biasa aja. Buy to get one itu juga biasa aja. Nah, terus gimana sih cara kita mengendalikan stimulus netral itu? Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mengontrol diri kita dulu. Ini sebelum kita kontrol perilaku kita harus tanya terlebih dahulu nih terhadap diri kita, secara kognitif kita, secara afeksi kita, dengan penuh kesadaran kita nyadarin nih kita borosnya di mana. Karena masing-masing setiap individu itu menurut saya borosnya tuh beda-beda ya. Ada orang yang borosnya tuh di lifestyle, terkait sama baju, sepatu, tas. Ada yang borosnya di makanan, yang jajannya selalu yang hedon gitu ya, yang selalu di kafe-kafe mahal. Ada yang borosnya itu untuk beli suatu peralatan seperti gadget ekonomi dan sebagainya. Jadi itu beda-beda. Dan happiness thing atau sesuatu yang membuat dia happy itu juga beda-beda, teman-teman. Nah, caranya dengan kita menyadari kita borosnya di mana, kita lebih aware. Jadi meningkatkan self awareness kita dalam konsumsi barang tertentu itu juga sangat penting. Nah, sehingga ini bisa membuat kita itu melakukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan ini harus berawal dari startnya dulu nih, dari kenapa sih kita harus merencanakan? Pasti harus punya mimpi dong, harus punya apa yang dicita-citakan di masa depan. Misalnya, pengen rumah bagus nih,
pengen liburan nih, it's okay. Pengen nanti anaknya tuh sekolahnya di sekolahan yang bagus nih. Nah, dengan cita-cita itu atau dream atau vision itu, maka seseorang bisa merencanakan dengan baik. Planning ini menjadi salah satu yang bisa membuat perilakunya itu terbentuk, sehingga akhirnya perlu ada penganggaran pos-pos tertentu, biaya A, biaya B, biaya C. Kita harus tertib. Kalau misalnya kita kayak lagi nggak bisa beli sesuatu karena memang pos anggaran untuk lifestyle misalnya udah habis ya jangan dipaksain, apalagi sampai kita bela-belain ngutang. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Nah, berikut itu adalah caranya teman-teman. Jadi kembali lagi, untuk bisa mengontrol itu semua, kita butuh sadar dulu sebelumnya teman-teman, bahwa jangan-jangan kita membeli sesuatu yang nggak kita butuhkan itu bisa jadi bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang lain. Atau bisa jadi sebenarnya kita sedang mencari kesenangan atas validasi sikap orang lain. Nah, jangan-jangan kita kurang bahagia nih. Jadi ada loh korelasinya kalau kita misalnya boros pada sesuatu karena kita itu sedang berusaha mencari yang namanya happiness. Biasanya kalau orang-orang besar yang udah secure sama kondisi dia itu cenderung gak peduli sama sesuatu yang divalidasikan oleh orang lain. Contohnya ada Warren Buffett. Terus ada juga Mark Zuckerberg. Itu mereka kalau kita lihat penampilannya biasa banget kan? Karena tanpa dia harus menunjukkan siapa dia, everybody knows mereka tuh siapa. Mereka juga udah sangat secure dengan itu. Oke, jadi teman-teman, menurut aku kayak gratitude atau rasa syukur kita, mindful kita terhadap kebahagiaan, penerimaan diri kita atas diri kita sendiri ya, bukan sikap orang lain. Ini juga menjadi beberapa faktor psikologis yang membuat seseorang itu bisa mengontrol perilaku konsumtifnya dia. Stop comparing yourself with others ya, karena capek. Hari ini dunia maya begitu semu, jadi kita nggak saatnya lagi ngebandingin kondisi kita dengan yang lainnya. Yang pasti teman-teman harus tahu bahwa dalam ajaran Islam pun kita tuh nggak boleh punya barang yang kita tuh nggak pakai, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Serem ya, ini sebenarnya nampol ke diri saya sendiri untuk bisa hemat lagi ke depannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahayanya kalau misalnya kita tuh nggak bisa menahan diri kita untuk sikap konsumtif ini? Nah, ini bisa jadi sebuah disorder atau gangguan loh. Dalam psikologi dikenal dengan istilah oniomania atau compulsive buying disorder. CBD ini cukup banyak dialami oleh perempuan yang biasanya tuh kita cenderung lebih konsumtif karena kita itu butuh penerimaan dari apa yang kita gunakan. Kondisi ekstrim ini bisa sampai membuat seseorang itu kayak sakau, kayak edik banget dan gelisah kalau dia tuh nggak beli sesuatu yang emang dia pengenin. Karena addictionnya itu sampai-sampai dia harus minum obat. Ada bahayanya juga nih kalau emang udah sampai kronis gitu ya kondisi ini, sampai mengganggu dia untuk beraktivitas, berfungsi secara rasional, kemudian dia sampai ke arah depresi, maka penekanan pada serotin tertentu itu harus dilakukan oleh psikiater atau dilakukan oleh psikiater supaya dia itu lebih relax dan dia lebih bisa mengendalikan kompulsif bayarnya itu. Jadi menjadi pembeli yang sangat impulsif, enggak yang rasional lagi tapi emosional. Kalau kita nggak sadari, ini bisa menjadi gangguan yang begitu mengganggu. Dan kalau di luar negeri, itu sudah banyak grup terapi yang membantu satu sama lain. Nah, mungkin ini bisa menjadi motivasi kita ya untuk membuat grup terapi itu di Indonesia. Oke, teman-teman, daripada kita boros bulan Ramadan ini, mendingan kita banyakin nih pos untuk anggaran zakat kita. Siapa tahu itu tabungan kita untuk nanti di akhirat. Nah, pastinya yang namanya orang zakat itu Allah sudah menjanjikan kalau dia akan digantikan dengan yang lebih barokah lagi, yang lebih banyak lagi.
Oke, teman-teman, saya Devi Amelia. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya ya dari video ini. Oke, thank you and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum.